Joseph Smith, Jr., lahir di Sharon, Vermont, Amerika Serikat, tanggal 23 Desember tahun 1805 meninggal di Carthage, Illinois, Amerika Serikat, tanggal 27 Juni tahun 1844 pada umur 38 tahun, adalah seorang pemimpin agama yang memulai gerakan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dia mengakui bahwa dia dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk memulihkan Gereja Yesus Kristus yang sejati. Dia juga mengakui bahwa ia dan Oliver Cowdery dikunjungi oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 Rasul Yesus Kristus, dan diberi kuasa dan wewenang untuk bertindak dalam nama Allah serta mendirikan Gereja Yesus Kristus kembali di atas bumi. Dia mendirikan Gereja Yesus Kristus, yang kemudian dinamai Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Joseph Smith Jr. adalah anak kelima dari ke-11 anak Joseph Smith Sr. dan Lucy Mack. Dia bekerja di pertanian keluarga di Vermont dan kemudian di bagian barat New York. Serangkaian pengalaman spiritual yang luar biasa mempersiapkan dirinya untuk panggilan kenabiannya. Dimulai pada tahun 1820 di Palmyra, New York, Joseph Smith melihat Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam penglihatan. Melalui wahyu, ia menerjemahkan dan menerbitkan Kitab Mormon, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tanggal 26 Maret tahun 1830. Sekarang kitab ini tersedia dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Dengan petunjuk Tuhan, ia memanggil rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin gereja lainnya, menetapkan doktrin, dan mengajarkan prinsip-prinsip dan tata cara yang akan membawa pada keselamatan. Di bawah kepemimpinannya, orang-orang suci zaman akhir mendirikan masyarakat di Ohio, Missouri, dan Illinois. Ia didukung sebagai penatua pertama gereja pada tanggal 6 April tahun 1830. Pada tanggal 27 Juni tahun 1844, di Carthage, Illinois, Joseph Smith meninggal sebagai martir imannya. Gereja Mormon atau yang disebut Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah aliran khas Amerika karena lahir di sana sebagai agama yang baru sekalipun dalam tradisi kekristenan. Gereja ini didirikan oleh Joseph Smith. Joseph Smith lahir di lingkungan keluarga yang menganut paham universalis, menolak doktrin Trinitas. Ia adalah anak kelima dari 11 bersaudara dari pasangan Joseph Smith Sr. dan Lucy Mack Smith. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja membantu ayahnya dan kakak lelakinya menebang pohon serta bercocok tanam di tanah perjanjian keluarganya. Pada masa itu, semangat keagamaan sedang melanda bagian sebelah barat New York, tempat keluarga Smith tinggal. Keluarga Smith, seperti keluarga lainnya, menghadiri kebaktian kebangunan rohani golongan-golongan Kristen di daerah tersebut. Sementara sebagian anggota keluarganya menjadi anggota salah satu gereja, Joseph Smith tidak. Akan tetapi, ketika Joseph Smith berusia 14 tahun, ia ingin mengetahui gereja mana yang harus ia ikuti. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh, dan doanya pun dikabulkan. Ia mendapat penglihatan pertama. Sebagai jawaban atas doanya, Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, mentampakkan diri kepada Joseph Smith serta memberitahunya bahwa gereja Yesus Kristus yang sejati tidak ada di bumi dan mereka telah memilih Joseph Smith untuk memulihkannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Mereka pun menasihatkannya agar tidak mengikuti salah satu pun dari gereja dan agama yang di sekitarnya, karena semua kelompok agama itu mempercayai ajaran yang keliru. Setelah itu, Joseph Smith melihat penampakan Moroni, putra Mormon. Moroni memberitahu Joseph tentang sejumlah lempengan emas yang ada di bukit kecil dekat Palmyra dan mengandung tulisan yang sangat berharga. Ia pun dilarang memindahkan lempengan itu dari tempat persembunyian hingga saat yang akan ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ia mendapat penglihatan yang berisi petunjuk dan izin untuk mengambil dan menerjemahkan isi lempengan emas itu. Pada awal 1830 naskah itu terwujud secara mujizat dan menjadi sebuah buku dan diberi nama Kitab Mormon. Kitab itu merupakan kitab suci baru yang diterjemahkan dari lempengan emas. Menurut Thomas Odea, tema dalam Kitab Mormon adalah tiba dan bermukimnya orang Ibrani di benua Amerika sebelum era kekristenan. Tema ini pas dengan maksud untuk menjelaskan asal-usul orang Indian di Amerika, yang pada masa Joseph Smith banyak diperdebatkan. Akan tetapi, pada tahun 1829 Joseph Smith dan Oliver Cowdery menerima penyampaian imamat harus dari Yohanes Pembaptis melalui penumpangan tangan.
Kemudian mereka juga dikunjungi 3 rasul, Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk diserahi imamat Melkisedek. Berdasarkan hal itu, Joseph Smith pun mulai mengumpulkan pengikut. Ia pun menerima sejumlah wahyu baru, dan pada tanggal 6 April tahun 1830 ia pun membentuk gereja baru berdasarkan wahyu tersebut, dan pada masa pembentukan itu, disingkapkanlah satu wahyu baru yang menyatakan Joseph Smith sebagai pelihat, penerjemah, nabi, rasul Yesus Kristus dan penatua gereja. Lalu Oliver Cowdery diarahkan untuk menahbiskan Joseph Smith menurut semua gelar dan jabatan tersebut. Kemudian wahyu selanjutnya memerintahkan Joseph Smith untuk menahbiskan Cowdery sebagai penatua bagi gereja Kristus. Gereja Mormon pun berkembang pesat, terutama di daerah Nauvoo. Perkembangan ini pun membuat masyarakat non-Mormon di daerah tersebut merasa sebagai ancaman yang sangat serius bagi mereka, dan mereka pun menuduh aliran ini dengan beberapa tuduhan bahwa umat dalam aliran ini terlibat dalam kerusuhan. Hal ini menyebabkan Joseph Smith beserta Hyrum Smith dan 2 orang pengikutnya dipanggil oleh gubernur setempat dan dipenjara. Kemudian, pada tanggal 27 Juni tahun 1844 mereka ditembak ketika berada di penjara, dan kematian mereka dipandang sebagai kesahidan. Terbunuhnya Joseph Smith membuat aliran ini hidup tanpa ada yang memimpin. Kaum Mormon pun bergumul untuk menetapkan pengganti dari nabi mereka yang sudah tiada. Sidney Rigdon pun menyatakan diri layak untuk menjadi pengganti Joseph Smith, akan tetapi ia ditolak dan dikucilkan, karena keluarga Smith menuntut bahwa kepemimpinan harus tetap dipegang keluarga itu. Tetapi sebagian besar dari ke-12 rasul bersama sebagian besar umat memilih Brigham Young. Hal ini menyebabkan Brigham Young terpilih menjadi presiden dan nabi yang kedua dalam aliran Mormon. Mayoritas umat gereja Mormon yang mendukung Brigham Young selanjutnya meninggalkan Nauvoo karena mereka tidak bisa hidup berdamai dengan tetangganya di sana. Pada bulan Mei tahun 1846 terjadilah eksodus besar-besaran karena Nauvoo diduduki oleh kaum sosialis utopian asal Peran. Bait suci yang baru ditabiskan pada bulan Mei tahun 1845 itu kemudian dibakar dan sisanya hancur karena badai tornado pada tahun 1850. Yang pun memulai babak baru dalam sejarah aliran Mormon di Salt Lake yang dipandang sebagai Sion atau Yerusalem baru yang diidam-idamkan itu. Rakyat di daerah tersebut pun menjadi warga Mormon karena kerja keras, keuletan dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang diajarkan kepada masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, berkembang juga berbagai ajaran dan peraturan serta praktik baru. Sebagian besar berpedoman pada ajaran dan tulisan yang dipandang sebagai kitab suci, peninggalan Joseph Smith, sedangkan sebagian lagi berdasarkan wahyu dan nubuatan yang diterima oleh pemimpin aliran ini, terutama mereka yang memegang jabatan presiden. Salah satu pokok ajaran yang secara resmi dan ditetapkan dan diumumkan Brigham Young pada tahun 1852 di tempat itu adalah tentang poligami. Hal ini pun menimbulkan banyak protes dari dalam maupun luar kalangan Mormon, sehingga mereka melakukan upaya pembatalan melalui jalur hukum dan dukungan pemerintah. Berdasarkan hal itu, pada tahun 1890 ajaran itu resmi dibatalkan oleh nabi dan presiden keempat aliran ini, Wilford Woodruff, berdasarkan wahyu khusus, dan pada tahun 1904 aliran ini secara resmi menjatuhkan sanksi pengucilan terhadap mereka yang masih mempraktikkannya.